Demi mencapai tingkat terkuat umat manusia di dunia, aku nekat memasuki zona terlarang kegelapan yang penuh bahaya seorang diri, membantai iblis yang mengacaukan dunia hingga tak seorang pun berani bergelar penguasa. Ketika daratan lain menghadapi krisis kematian akibat kehabisan sumber daya, dan rela menebas diri menjadi Supreme Undead yang membasahi dunia dengan darah, aku justru telah 7 kali dengan paksa membuka jalan menuju keabadian. Sayangnya, jalan menuju keabadian di dunia ini telah lama terputus, sehingga bahkan aku yang tak terkalahkan pun hanya bisa berhenti di puncak daratan. Hingga saat aku ketujuh kalinya menerobos jalan menuju keabadian. Tiba-tiba, sebuah pesan permintaan tolong dari bumi terlintas di benakku, barulah muncul secercah peluang. Sebenarnya, setelah menjadi penguasa daratan, aku pernah mencari jejak bumi. Namun, aku telah menginjak seluruh galaksi di sekitar benua Tianyuan, tetapi tidak menemukannya. Itu karena bumi dan duniaku berada di alam semesta paralel yang berbeda. Meskipun aku bisa menembus penghalang dan pergi ke alam semesta paralel lainnya. Tetapi ada begitu banyak alam semesta paralel. Jika tidak ada koordinat, mencari planet yang sangat kecil sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, karena aku telah menerima permintaan tolong dari bumi, secara alami aku dapat menyimpulkan koordinatnya. Sudah waktunya untuk melihat planet asal. Aku segera melangkah keluar, dan terlihat jalan emas terbentang panjang, seperti melihat napas daratan di langit, terkejut dan terpana. Semuanya memberi hormat dan mengantar penguasa daratan pergi. Pada saat yang sama, di bumi, lihat, apa itu di langit? Sepertinya kapal induk. Orang-orang di bumi saat ini dengan panik mendongak dan menemukan. Di atas langit, ternyata ada bintang-bintang padat. Itu semua adalah kapal perang, yang bersinar dengan kilau logam yang dingin. Beberapa badan kapal sangat besar seperti planet. Kapal perang yang berbaris itu. Seolah-olah tembok besar baja luar angkasa, mengarah ke galaksi, langsung menuju ke bumi dan terus mendekat. Bahkan hanya dengan melihat kapal perang raksasa ini, orang bisa merasakan sesak napas yang mengerikan. Di sisi lain, puncak Gunung Tai di bumi. Beberapa perwira militer Parubaya berdiri di ruang operasi. Sesuai dengan berita dari Menara Suar, ras asing yang menyerang kali ini mengendarai kapal perang. Tampaknya mereka mengikuti jalur teknologi. Seorang prajurit yang bertugas mengawasi akan melaporkan hasil pengamatannya. Mendengar berita ini, yang lain. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Apakah sudah berkomunikasi? Apakah mereka memusuhi kita? Seorang perwira militer senior berkata dengan ekspresi serius. Semua pesan yang kami kirimkan tidak dibalas. Pihak lain hanya berulang kali mengirim satu kalimat. Tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, sejak bumi kita mulai bermutasi, ras asing ingin menaklukkan kita. Tapi kita punya medan gaya. Mereka tidak bisa masuk sama sekali. Kali ini berbeda. Perwira militer senior itu berkata dengan ekspresi serius. Ini adalah ras asing dari dunia lain yang mengikuti jalur teknologi. Jangan lupa. Medan misterius bumi kita hanya menargetkan individu yang kuat. Kapal perang tidak akan mengalami banyak hambatan. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba merasa tidak enak. Sejak perubahan terjadi di bumi setahun yang lalu. Tidak hanya peristiwa supernatural yang terus meletus di seluruh dunia, tetapi ras luar angkasa juga muncul di luar bumi. Seperti hari ini, mereka semua mengklaim ingin menaklukkan bumi. Kekuatan pribadi ras luar angkasa ini sangat kuat. Sebuah negara pernah menggunakan teleskop untuk melihat orang asing meledakkan planet dengan satu pukulan. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Dan alasan mengapa bumi mereka selamat dan sehat selama setahun setelah melakukan kontak dengan begitu banyak ras asing adalah karena medan misterius bumi. Semakin kuat kekuatan ini, semakin kuat pula. Makhluk yang lebih kuat tidak dapat dengan mudah melewati medan ini. Jika tidak, mereka hanya akan kehilangan nyawa mereka. Tetapi makhluk yang relatif lemah dapat melewati kekuatan ini, tetapi kekuatan teknologi adalah pengecualian, karena itu bukan makhluk hidup. Ilmuwan memasuki ruang konferensi, memegang laporan di tangannya, dan berkata dengan ekspresi serius, laporan, menurut pengamatan kami. Pihak lain datang melintasi bintang-bintang, dan ada fluktuasi energi yang sangat besar di kapal perangnya. Saya khawatir fluktuasi energi yang dihasilkan oleh senjata nuklir bumi kita. 10.000 kali lebih kuat, dengan kekuatan teknologi kita bahkan tidak dapat menghentikan mereka selama sehari. Suasana putus asa segera menyelimuti hati semua orang. Pada saat yang sama, di luar angkasa bumi. Di sebuah kapal utama yang tampak seperti planet di antara armada, Kapten, bumi menembakkan senjata ke arah kita. Seorang alien, Zhang Yu, berpakaian aneh, melaporkan kepada seorang sosok. Senjata tingkat apa? Sosok yang dipanggil kapten itu berkata dengan acuh tak acuh. Menurut analisis, itu adalah senjata radioaktif yang telah kita tinggalkan 10.000 tahun yang lalu. Kerusakan dari senjata ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kapal kita. Setelah Zhang Yu selesai berbicara kepada tentara alien, senyum meremehkan muncul di wajahnya. Perasaan ini seperti anak kecil yang mengancam akan bertarung sampai mati dengan dirinya sendiri, tetapi hanya menggunakan pistol air. Untuk menyiram dirinya sendiri adalah hal yang konyol. Hehe, bumi ini benar-benar sunyi.
Saya pikir 10 ras teratas ada di masa lalu, tetapi sekarang tidak hanya tidak ada evolusioner yang kuat, tetapi bahkan teknologi yang layak pun tidak dapat dikembangkan. Kapten tidak bisa menahan diri untuk mencibir dengan sinis. Semua ras hanya berpikir bahwa kelompok teknologi kita hanya bergantung pada benda-benda eksternal, tetapi semua orang tahu bahwa daging dan darah itu pahit dan lemah. Hanya kebangkitan mekanis yang terkuat. Sampaikan perintah saya, serang bumi secara penuh sesuai rencana. Kapten melambaikan tangannya yang besar dan langsung membuka saluran komunikasi armada, dan perintah segera dikirimkan ke telinga semua orang. Dalam sekejap, tembok besar armada di alam semesta tiba-tiba mengeluarkan sorak-sorai, dan gelombang energi menyebar dari badan kapal. Membuat segala sesuatu di sekitarnya hancur, Pluto di luar bumi, dalam gelombang energi ini. Meledak menjadi debu di alam semesta. Pada saat yang sama, di ruang komando berbagai negara di bumi, semua pemimpin merasa bahwa senjata nuklir yang mereka banggakan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada pihak lain, bahkan di atas armada. Beberapa alien telah mencoba untuk menembus kekuatan medan untuk pengujian. Apa yang terjadi selanjutnya membuat manusia benar-benar putus asa. Ras asing yang menembus medan tidak hanya tidak mati, tetapi bahkan setelah meminum semacam ramuan penyembuh, mereka menjadi bersemangat kembali. Dengan alat, mereka bahkan bisa melihat, para alien di armada sudah berpesta pora, dan orang-orang asing mulai meluncurkan deklarasi penaklukan ke bumi. Aku datang, aku menaklukkan, kalian hanya bisa tunduk, ingat ras kami. Kami adalah tabu. Tetapi tepat ketika kata-kata mereka belum sepenuhnya selesai, tiba-tiba ruang dan waktu tampak membeku. Kemudian, baik bumi maupun pihak armada, melihat pemandangan mengerikan yang tak terlupakan, hanya untuk melihat jalan emas yang tampak membara. Muncul dari kedalaman bintang-bintang, dengan riak dao di atasnya, dan rune berkilauan, indah dan mempesona. Dan yang lebih mengejutkan adalah, hanya untuk melihat sosok indah berdiri di atasnya, dikelilingi oleh bintang-bintang. Dilindungi oleh visi seperti gua naga sejati, misterius hingga ekstrim. Siapa itu? Berani berada di atas kapal perang kami, melihat sosok itu, para alien akhirnya sadar, dan berbicara dengan sedikit marah namun ketakutan. Tidak jelas, kami telah menghitung para ahli dari berbagai ras di alam semesta, dan tidak ada informasi tentang sosok ini. Prajurit Sangyu mengeluarkan segalanya, sambil mencari dengan panik, sambil berbicara. Tidak, triliunan, mesin sepertinya bermasalah, tidak dapat menampilkan kekuatan tempur lawan. Prajurit Zhangyu melihat angka-angka di mesin terus melompat, jelas sedikit tidak koheren, tetapi dia tidak menyalahkan kekuatan lawan yang kuat. Sebaliknya, dia menyalahkan mesin karena kesalahan. Lagi pula, mesin mereka belum pernah mendeteksi seorang evolusioner yang begitu kuat setelah dibuat. Kapten mendengus dingin. Seberapa kuat pun, teknologi mereka sudah cukup. Mereka bukanlah buah persik yang lembut, dia menggunakan teknologi transmisi suara untuk mengirimkan kata-kata ke sisi sosok itu. Cepat pergi, atau jangan salahkan aku karena menggunakan teknologi, dengan teknologi ras mereka. Tidak sulit untuk mencapai ini, hanya saja, sosok itu tampaknya tidak peduli. Hanya untuk melihat dia dengan ringan mengangkat kakinya dan jatuh ke arah kelompok kapal perang, dalam sekejap. Telapak kaki seperti gunung suci yang menjulang tinggi terbalik, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan dao bergetar. Kekosongan alam semesta hancur, kekuatannya sangat menakutkan, energi asli melonjak. Kelompok kapal perang yang merajalela di bintang-bintang, di bawah kaki ini, sekarang seperti setetes air di lautan yang luas. Menggunakan kaki untuk menginjak-injak, apakah ini mencoba mempermalukan kami? Apakah menurutmu peradaban teknologi kami diberikan secara gratis? Daya tembak penuh, gunakan senjata dimensional, senjata dao. Bunuh dia, pada saat ini, Kapten segera mengerti. Pihak lain datang untuk mereka, seluruh tubuhnya meraung, seolah merasakan krisis yang sangat besar. Hati terasa seperti ditekan oleh ribuan gunung dewa, seorang pemburu, saat menghadapi kaki yang turun dari jalan emas ini. Langsung berubah menjadi mangsa. Hanya saja, serangan balik mereka. Sama seperti serangan balik bumi terhadap mereka dulu, tampak sangat pucat dan lemah, saat keduanya bersentuhan. Langit malam yang semula gelap, meledak menjadi kembang api yang indah, yaitu cahaya kehancuran kapal perang. Menciptakan kembang api ini, armada yang terhubung menjadi satu, seperti tembok besar dari baja. Meledak berturut-turut, di bawah cahaya yang gemilang, kecuali galaksi Bima Sakti. Bintang-bintang tak terhingga padam, tentu saja termasuk kelompok kapal perang kecil itu. Dan saat ini, yang paling terkejut adalah para pemimpin negara di bumi yang menyaksikan adegan ini, di teleskop astronomi mereka. Dan gambar yang diambil oleh teleskop satelit, hanya terlihat sebuah kaki. Melihat jalan emas yang hampir membuat mata mereka buta, muncul, lalu. Kemudian, tendangan sederhana dan bersahaja itu, menghancurkan. Armada asing yang awalnya akan menghancurkan bumi, hancur total, kapal perang asing musnah begitu saja. Jiuzhou, Gunung Tai menjadi prajurit, tentara yang lebih tua sedikit linglung. Melihat pemandangan di depannya, seluruh tubuhnya terpaku. Saat ini semua orang yang hadir
memiliki pemikiran yang sama dengannya. Selain keterkejutan, hanya ada keterkejutan. Detik sebelumnya, bumi masih menghadapi krisis kehancuran dari kapal perang asing. Detik berikutnya, protagonis krisis kehancuran justru dihancurkan. Perbedaan yang begitu besar ini. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tunggu, cepat lihat barisan ini. Di dalam cahaya keemasan ini, sepertinya ada sosok manusia, staf teknis yang bertugas memutar gambar. Saat beralih ke sebuah gambar, langsung berseru, mungkinkah dia yang menghancurkan kapal perang asing? Semua mata tertuju pada sosok di dalam gambar. Keberadaan macam apa ini? Kekuatan seorang ahli, bisa menghancurkan sekelompok kapal perang. Orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Orang yang memiliki kekuatan ilahi seperti itu, mungkinkah adalah dewa dalam legenda? Tentara yang lebih tua, menatap tajam sosok di dalam gambar. Bergumam pada dirinya sendiri, pada saat yang sama, tak disangka. Bumi benar-benar menarik perhatian ras asing. Sesosok tubuh berwarna putih muncul di luar bumi. Dengan senyum aneh di wajahnya, orang ini adalah Su Ping'an yang datang dari benua Tianyuan. Dan klan pejuang luar angkasa yang menempuh jalur teknologi secara alami dimusnahkan oleh Su Ping'an. Tentu saja. Salahkan saja ras ini karena terlalu sombong. Su Ping'an belum tiba. Dia sudah mendengar di jalan bahwa mereka akan mengklaim akan menghancurkan bumi. Jadi dia menghancurkannya begitu saja. Namun, bumi memanggilku kembali. Mungkinkah hanya karena krisis kecil ini? Menurutnya, klan luar angkasa ini, meskipun mengendalikan kekuatan teknologi yang kuat, namun, pada akhirnya masih terlalu lemah. Tapi, saat berikutnya, tatapan Su Ping'an tertuju pada bumi. Bumi sebenarnya memiliki medan tingkat bumi. Saat ini, ekspresi wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Sebagai orang bumi, dia tahu betul kemampuan bumi. Medan ini agak menarik. Bahkan dapat menghalangi orang kuat di luar kehidupan bumi. Dengan kata lain, orang yang tidak tahu medan ini adalah orang bumi. Mata Su Ping'an berkilauan. Dia melihat menembus konstruksi medan sekilas. Aku tidak tahu, apakah aku masih dianggap kehidupan bumi? Dia tersenyum tipis dan segera melangkah maju menuju medan itu. Medan tingkat bumi, belum lagi makhluk biasa, bahkan eksistensi tingkat Yasheng. Memaksakan diri masuk akan menelan biaya yang sangat mahal. Tapi, ini untuk 7 masuk dan 7 keluar. Bagi Su Ping'an yang berada di jalan menuju keabadian, dia sama sekali tidak takut. Hanya saja, penindasan yang seharusnya tidak muncul. Su Ping'an langsung melewati medan itu dengan sedikit heran. Mengenaliku, namun, yang membuatnya terkejut bukan hanya medan itu. Ketika tatapan Su Ping'an beralih ke bumi, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena bumi saat ini, di matanya, telah mengalami perubahan yang luar biasa. Namun, perubahan ini mungkin belum bisa dilihat oleh orang bumi, tetapi tidak bisa menipu dao besar. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meraih dengan tangannya, dan melihat jejak dao surgawi bumi. Langsung digenggam di telapak tangannya, lalu memahami informasi bumi. Dia tidak bisa menahan kerut kening, karena dia menemukan. Di atas tanda bintang langit terdapat kekacauan, informasi tentang bumi sangat sedikit. Seolah-olah semuanya telah dihapus, tapi Su Ping'an juga secara kasar memahami dari sana, bahwa bumi tempat dia tinggal sebelumnya, bukanlah wujudnya yang sebenarnya. Bumi di masa lalu, tampaknya adalah pusat dunia yang sangat kuat, sebanding dengan dunia Tianyuan Agung. Hanya saja, karena beberapa alasan khusus, yang menyebabkan keadaan saat ini. Tidak heran bumi menarik perampasan dari dunia lain, bumi tampaknya sedang mengalami reinkarnasi, seperti Nirvana Phoenix. Saat ini berada dalam tahap kelahiran kembali dari api, akan kembali ke masa kejayaan, hal ini. Bahkan Su Ping'an pun sedikit terkejut, tentu saja, ketika dia meninggalkan bumi. Hanyalah manusia biasa, rahasia di bumi, dia sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Hanya saja, tanda bintang langit semuanya kacau, lalu siapa yang menukar saya kembali? Sebelum Su Ping'an sadar kembali, di benaknya, suara kehidupan terdengar lagi. Kali ini, Su Ping'an yang mendengar suara ini, benar-benar terpana. Karena, dia benar-benar membangkitkan sistem, mendeteksi host. Berada di area sistem mulai terikat, pengikatan berhasil. Sistem ini adalah sistem pembalikan terkuat, dapat membantu host untuk membalikan keadaan menjadi yang terkuat. Apakah akan mengaktifkan sistem? Saat serangkaian suara terdengar, ekspresi aneh muncul di wajah Su Ping'an. Sistem, nama kuno dan jauh ini, jika bukan karena pengaruhnya pada Su Ping'an. Mungkin sudah sejak lama dia membunuhnya dengan pikiran ilahi. Hanya saja aku sudah menjadi bos besar. Apa gunanya sistem? Su Ping'an melambaikan tangannya. Di depannya, muncul titik cahaya warna-warni. Di atasnya berkilauan pesona dao yang misterius. Seperti yang diharapkan, sistem memang merupakan aturan. Dan produk evolusi dao, hanya saja aku tidak bisa melihat menembus asal-usul sistem. Dengan kata lain, pemahaman pihak lain tentang dao,
Saat ini sistem berbicara lagi. Merilis tugas pemula, harap host menampar wajah Gao Fushuai Tangsan di pesta reuni teman sekelas. Tugas ini tidak dapat ditolak, tidak dapat dilaporkan, hukuman jika gagal adalah sistem menghilang, hadiah jika berhasil akan didapatkan. Hadiah khusus yang sesuai dengan levelnya, mempermalukan Tangsan di reuni teman sekelas, Su Ping'an yang mencapai level saat ini. Otak terasa seperti mogok sesaat, bukan karena tidak bisa memproses, tetapi karena kedua kata yang sudah lama ini. Menariknya kembali ke memori saat dia berusia 20 tahun, dia sudah berusia lebih dari 1000 tahun, tugas sistem ini. Ternyata menyuruhnya pergi ke reuni teman sekelas, dan juga mempermalukan teman sekelas, mengenai Tangsan itu. Su Ping'an berpikir lama, baru kemudian menemukan ada orang bernama Tangsan di antara teman-temannya. Itu adalah teman sekelasnya di SMA. Dulu karena sama-sama menyukai seorang teman sekelas wanita, timbul sedikit konflik, pihak lain mengandalkan latar belakang keluarganya yang makmur. Sering menindasnya, jadi saat itu impian terbesar Su Ping'an adalah menghasilkan banyak uang. Mempermalukan Tangsan dengan kejam, tetapi setelah melakukan perjalanan waktu, dia sudah melupakannya. Hanya saja sekarang sudah lebih dari 1000 tahun berlalu. Menurut manusia di bumi yang hanya memiliki umur pendek sekitar 100 tahun, di atas kuburan seharusnya sudah ada gedung tinggi. Jika bukan karena sistem yang memberitahuku, aku akan mengira 1000 tahun, bumi baru saja melewati 1 tahun. Namun, yang lebih diperhatikan Su Ping'an saat ini adalah, jika hanya 1 tahun, bukankah kerabatnya masih hidup? Sesaat kemudian, Su Ping'an perlahan menutup matanya, kekuatan spiritual yang kuat. Saat ini seperti riak di danau, perlahan menyebar ke seluruh dunia, dia menganggap dirinya telah melewati ribuan tahun. Kerinduannya pada kerabatnya, sudah berangsur-angsur memudar seiring berjalannya waktu. Tetapi ketika mengetahui bahwa kerabatnya mungkin masih hidup, Su Ping'an baru mengerti, kerinduan itu tidak memudar, tetapi disembunyikan di dalam hatinya. Orang-orang hanya tahu kekuatan Kaisar Agung zaman dahulu, tetapi tidak tahu kesepian Kaisar Agung, umur panjang yang abadi. Yang dibawa adalah tidak memiliki kerabat di seluruh dunia. Setelah beberapa saat, dia menemukannya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sudah lama tidak terlihat dan tulus dari hatinya, pada saat yang sama di 9 provinsi bumi, di sebuah gang yang gelap dan sempit. Seorang remaja berpakaian hitam, memegang kepala mayat yang penuh darah, matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Namun, setelah beberapa saat, terlalu sedikit. Terlalu sedikit, kekuatan jiwa masih terlalu sedikit, bahkan jika menggunakan jiwa sebagai pengganti kekuatan jiwa. Masih tidak sebanding dengan dunia guru jiwa, bahkan levelku pun tidak tahu, kapan bisa pulih. Sistem, inilah yang kau katakan padaku, setelah kembali ke bumi. Bisa menjadi cara tercepat untuk menerobos menjadi Feng Hao Douluo. Wajah remaja itu penuh dengan ketidaksabaran, dan saat ini. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di benak pemuda itu, Tuan rumah, jangan khawatir. Bumi masih membutuhkan waktu untuk pulih perlahan. Dan setelah waktu tertentu, sejumlah besar mesin evolusi akan muncul. Itu pasti akan memungkinkan Anda untuk menembus Feng Hao Douluo. Pemuda itu menyipitkan matanya, keheningan yang dibuat oleh sistem. Belum pernah diuji, dan dia hanya bisa memilih untuk percaya. Namanya Tangsan. Adalah orang bumi, yang setahun lalu melakukan perjalanan ke dunia guru jiwa dan membangkitkan sistem. Mengandalkan sistem, di dunia guru jiwa, dia tidak hanya memiliki jiwa bela diri kembar tingkat atas. Rumput perak biru dan palu hautian, tetapi juga memiliki istri binatang jiwa berusia 10.000 tahun. Di bawah bimbingan sistem, dia bahkan mencapai alam puncak benua guru jiwa, alam Feng Hao Douluo. Namun, musuh terakhir yang dia hadapi di dunia guru jiwa telah melampaui alam ini. Untuk mencari terobosan tercepat, sistem memberinya pilihan lain, yaitu kembali ke bumi. Tangsan, yang memiliki sistem untuk membantunya dan dengan cepat menembus cermin, secara alami tidak ragu. Dan langsung memilih untuk kembali ke bumi, apalagi, dia awalnya adalah orang bumi. Hanya saja, ketika dia kembali, dia menemukan bahwa kultivasinya tidak ikut kembali bersamanya. Tidak hanya itu, bumi juga tidak cocok untuk sistem kultivasinya. Langsung mengembalikannya ke bentuk aslinya. Untungnya, sistem saat ini memberikan solusi, yaitu menjarah jiwa manusia dan menyempurnakannya menjadi kekuatan jiwa. Dikombinasikan dengan aura bumi untuk berkultivasi, tetapi jelas, efeknya tidak begitu jelas. Apakah sistem tidak punya cara lain untuk membuatku memulihkan kekuatanku dengan cepat? Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika ada mesin evolusi di bumi, aku mungkin tidak bisa merebutnya. Tangsan membuang mayat yang telah diisap kekuatan jiwanya ke samping, sambil menyekat tangannya, dia bertanya. Memburu orang kuat membawa manfaat kekuatan jiwa 100 kali lebih kuat daripada orang biasa. 1000 kali. Suara di benaknya berdering lagi, maksudmu membunuh para evolusioner itu? Bumi mengalami perubahan, dan manusia secara alami mengalami mutasi. Di antara mereka yang bermutasi, manusia menyebutnya evolusioner. Tangsan telah kembali, dan sudah lama. Jadi dia secara alami memiliki pemahaman tentang situasi bumi saat ini.
Tiba-tiba, nada dering ponsel berbunyi. Tang San mengeluarkan ponselnya dari saku. Itu adalah sebuah pesan teks. Tang San mengerutkan kening, tetapi tetap membukanya untuk membaca. Namun, sambil membacanya, dia tidak bisa menahan cibiran. Reuni teman sekelas? Menarik. Bumi akan jungkir balik. Masih ada yang berminat mengadakan reuni teman sekelas? Sekelompok anak muda yang keras kepala dan tidak tahu apa-apa. Tapi, tepat ketika dia hendak menutup pesan yang membosankan ini, tiba-tiba, bagian akhir pesan itu menarik perhatiannya. Menarik. Ternyata ada teman sekelas yang menjadi seorang evolusioner. Di jalanan Jiangfu, Kyushu, tidak jauh dari keluarga Su Ping'an berjalan dengan tenang di jalanan. Tanpa menggunakan kekuatan kultivasinya sedikit pun, dan mengenakan pakaian modern. Dia seperti manusia biasa. Melangkah maju selangkah demi selangkah di tengah keramaian yang riuh. Langit mengambang dan bumi adalah penginapan sementara bagi segala sesuatu. Waktu berlalu, adalah tamu 100 generasi. Su Ping'an melihat jalanan dan gedung-gedung tinggi yang masih familiar. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Merasa bahwa ribuan tahun sebelumnya hanyalah sekejap mata. Ketika dia menoleh ke belakang, dia masih bisa kembali ke kampung halamannya di tengah keramaian. Seketika, alam Su Ping'an yang semula tidak bergerak, sedikit bergetar sesaat. Meskipun bumi bukan alam abadi, dan tidak memiliki materi abadi seperti alam abadi, alam Su Ping'an sedikit bergetar. Seolah-olah dia telah menapaki jalan. Tanpa alam abadi, dia juga bisa mencapai alam keabadian. Tampaknya setelah mengalami ribuan tahun pertempuran, memasuki dunia fana memberiku pengalaman yang berbeda. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini? Su Ping'an tampak tercerahkan. Saat kata-kata itu jatuh, dia mengangkat jarinya dan dengan ringan menyentuh dahinya. Mimpi agung abadi. Pada saat ini, semua makhluk hidup di seluruh bumi tampak tertegun sejenak, seolah-olah separuh jiwa mereka hilang. Namun, mereka dengan cepat pulih. Orang-orang tidak menyadari adanya keanehan. Pada saat ini, Su Ping'an menunjukkan sedikit senyum di sudut mulutnya. Baru saja, dia telah menyegel sepenuhnya sifat ilahi jiwanya dengan teknik rahasia. Setelah menjadi dewa, karakter Su Ping'an secara alami telah mengalami perubahan besar. Di matanya hanya ada melindungi semua makhluk hidup. Surga dan bumi damai, ada cinta yang besar, tetapi tidak ada cinta yang kecil. Emosi ilahi semacam itu lebih dekat dengan ketidakpedulian surga. Karena dia memasuki dunia fana. Secara alami, dia tidak bisa membawa sifat dewa. Jadi, apa yang Su Ping'an lakukan adalah menyegel sifat dewa dengan metode rahasia, membuat kemanusiaannya membesar tanpa batas. Sederhananya, ini membuat karakternya lebih mendekati orang normal, tentu saja. Adalah orang normal yang memiliki kultivasi bumi. Setelah melakukan semua ini, Su Ping'an tanpa sadar tiba di depan pintu rumahnya. Bab 6 pulang ke rumah Jiang Cheng. Keluarga Su, di sebuah rumah tua yang reot. Kakak, aku tidak ingin pergi ke tempat penitipan anak. Seorang gadis kecil berusia 6 atau 7 tahun yang cantik, memegang kusen pintu. Menatap wanita di depannya dengan ekspresi enggan. Sule, kakak hari ini sibuk bekerja. Tidak bisa menemanimu di rumah, kamu tinggal saja di tempat penitipan anak sehari. Nanti aku akan menjemputmu. Kakaknya, yang dipanggil wanita itu, berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Tinggi semampai, mengenakan pakaian olahraga, memakai topi baseball. Menatap lembut sambil menyentuh pipi cabi gadis kecil itu. Tapi ayah dan ibu ada di rumah, aku bisa meminta ayah dan ibu menemaniku. Gadis kecil itu menunjuk ke dalam ruangan, menunjukkan ekspresi lega. Omong kosong. Kakak memelototi gadis kecil itu, ayah dan ibu sekarang dalam keadaan koma. Bagaimana bisa menemani kamu? Setelah mengatakan itu, kakaknya melihat waktu, dan berkata dengan cemas. Waktu hampir habis, aku harus melapor padamu. Sule, jadilah anak baik. Ikut kakak. Setelah mengatakan itu, dia hendak menarik Sule. Kakak, apakah jika ada yang menemaniku, kamu tidak perlu membawaku ke tempat penitipan anak? Sule dengan cepat menghindar dari tangan kakaknya. Dan bertanya dengan mata terbelalak. Sule, jangan membuat masalah. Keluarga kita hanya terdiri dari 4 orang, siapa lagi yang bisa menemanimu? Kakaknya gagal menangkapnya. Dan langsung mengerutkan kening. Ada, Sule berkata. Sambil secara ajaib mengeluarkan mainan Ultraman dari sakunya. Lihat, ada mainan yang diberikan kakak kepadaku. Dia mewakili kakak, dia bisa menemaniku. Hanya saja. Ketika Sule menyebut kata kakak, kakaknya seolah-olah tersentuh luka lama, dan merebut mainan Ultraman itu. Sule, apakah kamu tidak ingat, aku sudah bilang padamu. Orang itu tidak boleh disebut lagi, tetapi Sule baru saja hendak berbicara. Kakak langsung melempar mainan Ultraman ke semen di luar halaman, disertai suara gedebuk. Ultraman hancur berkeping-keping, tidak ada tapi-tapian, pria itu. Jangan disebut lagi, Sule justru tidak menangis. Dia menahan air mata dan berkata, aku mengerti, Kak. Kakaknya melirik gadis kecil itu,
Penampilannya yang menyedihkan. Jelas dia juga merasa iba. Dia berjalan mendekat dan menggandeng tangan Sule. Kalau soal mainan, aku akan menemanimu membeli yang baru. Sule mengangguk, tetapi matanya terpaku. Menatap Ultraman di halaman. Kakaknya berjongkok dan menyeka air matanya. Dengan nada iba, tadi kakak bicara agak kasar. Jangan dimasukkan ke hati. Aku tidak bermaksud memarahimu. Dan, hari ini kakak benar-benar harus menjelaskan sesuatu. Jadi tidak bisa menemanimu. Di rumah juga tidak ada yang menjagamu, jadi kamu. Tepat ketika dia belum selesai berbicara, Sule tiba-tiba membelalakan matanya, seolah melihat sesuatu yang luar biasa. Dengan nada terkejut, dia berkata, "Kakak, tapi..." Kedua kata itu hampir membuat kakaknya meledak lagi. Sialan. Baru saja marah dan menyuruhmu untuk tidak mengatakan kedua kata itu. Sekarang kamu masih berani menyebutnya? Sule, apa kamu benar-benar berpikir setelah ibu pingsan, kakak tidak akan menghukummu? Benarkah? Kakaknya segera berdiri dan mengangkat tangannya. Jika bukan karena keluarga Su mengalami perubahan, dia bukanlah orang yang lembut. Sule tidak hanya tidak takut melihat ini, malah menunjuk ke belakang Sule. Itu kakak yang sebenarnya. Kamu masih bilang, kakaknya sedang marah saat ini, mana mungkin dia memperhatikan ekspresi berlebihan gadis kecil itu. Segera mengangkat tangannya untuk memukul pantatnya dengan keras. Namun, saat itu, lama tidak bertemu, Susin. Sule, sebuah suara pria terdengar. Susin langsung tertegun. Keterkejutan ini bukan karena suara yang tiba-tiba muncul membuatnya terkejut, melainkan karena suara ini membuatnya merasa familiar. Dan sangat familiar, tubuhnya sedikit kaku dan dengan panik menoleh. Melihat pria yang berbicara, hanya melihat pria muda biasa namun bersemangat. Berdiri di halaman, memegang Ultraman yang hancur itu di tangannya, menatap saudara perempuan mereka dengan senyum. "GG, kakak." Sule adalah yang pertama bereaksi dan langsung menerjang ke sisi pria itu. Saat ini, bahkan pria yang tidak akan mengerutkan kening saat menghadapi musuh seluruh dunia, lautan darah dan gunung pisau. Tidak bisa tidak terharu, lautan bintang yang tenang itu sudah bergejolak hebat. Di matanya, rasa sayang yang tak terselubung memeluk gadis itu. Namun, tepat pada saat ini, Su Ping'an. Apa yang kau lakukan dengan kembali? Kakak perempuan yang dipanggil Susing oleh pria itu, mengucapkan setiap kata dengan tegas. Menatapnya dengan kejam. Pria itu jelas sedikit bingung, tidak menyangka. Adiknya yang sudah ribuan tahun tidak bertemu ternyata memiliki kebencian sebesar ini padanya. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang membuatnya menyesal? Benar, pria itu tentu saja adalah Su Ping'an yang bergegas datang. Sebelum dia melanjutkan berbicara, dering telepon tiba-tiba berdering, itu milik Susing. Dia dengan cepat menjawab telepon, "Kapten, seseorang terbunuh lagi di Nanjie." "Masih seorang evolusioner? Oke, mengerti." Setelah Susing selesai berbicara, dia segera melirik Sule. Hanya saja, Sule saat ini seperti papan gantungan. Melekat erat pada tubuh Su Ping'an, tampak sama sekali tidak mau pergi. Susing menggertakkan giginya. Su Ping'an tampaknya mengerti pikirannya dan berkata, "Sule serahkan padaku. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyakitinya." Jelas. Susing ragu-ragu. Terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak ingin menyerahkan adiknya kepada kakak laki-laki di depannya ini. Seolah-olah menyerahkannya kepadanya lebih berbahaya. Jika para tetua kuno di benua Tianyuan melihat adegan ini, diperkirakan mereka semua akan tercengang. Ini adalah Kaisar Agung yang berbicara. Untuk melindungi seseorang, Anda seorang manusia fana sebenarnya tidak mau? Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah melepaskanmu bahkan jika aku mati. Pada akhirnya, Susing berkompromi. Dia melirik waktu, lalu melihat Su Ping'an, dan hanya bisa melontarkan kata-kata kasar. Kemudian langsung pergi. Aku sengaja menyembunyikan auraku seperti orang biasa. Jadi dia tidak percaya aku bisa melindungi Sule. Su Ping'an menjelaskan pada dirinya sendiri. Bukannya dia tidak ingin mengeluarkan aura, tetapi sebagai penguasa bumi, sedikit saja aura yang keluar akan mematikan bagi manusia biasa. Jadi, dia sengaja menggunakan segel yang sangat banyak untuk menekan kultivasi dan auranya. Memastikan tidak ada setetes pun yang bocor, meskipun sebagai penguasa bumi. Dia sangat ketat dalam mengendalikan auranya, tetapi dia takut kalau-kalau saat bertemu kerabat, emosinya bergejolak. Aura kecil keluar dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Tentu saja. Meskipun ada banyak segel ini, untuk membukanya, itu hanya masalah pikiran Su Ping'an. Sama sekali tidak akan memengaruhi tindakannya. Segera, Su Ping'an mencabut sehelai rambut. Dibuang mengikuti angin. Rambut itu segera berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, ia mengejar si haus darah yang sudah jauh dan mendarat di tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, Su Ping'an, ada yang mengatakan bahwa Su Ping'an mengalami tanah longsor di Gunung Longhu. Dan terus koma. Sule menarik tangan Su Ping'an dan masuk ke dalam rumah.
Pada saat yang sama, dia juga mulai menceritakan semua yang terjadi di rumah. Kabur dari rumah. Ingatan Su Ping'an yang berdebu seolah-olah dibuka kembali. Benar. Justru karena kamu kabur dari rumah, ayah dan ibu mencarimu, itulah sebabnya terjadi sesuatu. Kalau tidak, mengapa kakak membencimu? Sule berkata sambil berbisik pelan di rumah. Di rumah, kakak tidak pernah mengizinkanku menyebutmu. Su Ping'an pada saat ini tiba-tiba menyadari. Pantas saja. Ekspresi Susin seperti dulu, Su Ping'an menjebak wartawan. Dia sendiri karena suatu kejadian bertengkar dengan ayah dan ibu. Akhirnya, juga karena masih muda dan bersemangat hingga kabur dari rumah. Tentu saja. Itu hanyalah ucapan lisan, kata-kata marah saja. Tapi siapa sangka. Su Ping'an belum jauh dari rumah ketika kecelakaan terjadi, dan seluruh dirinya menyeberang ke benua Tianyuan. Su Ping'an tiba-tiba merasa bersalah, tidak menyangka kebenaran masalahnya ternyata seperti ini. Saat itu, Sule juga membawa Su Ping'an ke kamar orang tua mereka. Setelah membuka pintu, yang terlihat adalah dua ranjang rumah sakit yang tertata rapi. Di atasnya terbaring dua pria dan wanita parubaya, yang wajah dan alisnya agak mirip dengan tiga bersaudara perempuan Su. Di samping tempat tidur juga terdapat berbagai peralatan medis untuk pemantauan, terlihat tulisan asing di atasnya. Seharusnya impor, harganya juga tidak murah. Orang tua bisa dibawa pulang dari rumah sakit. Merawat mereka sendiri di rumah, semua ini berkat kakak yang mendapatkan pekerjaan bagus. Berbicara tentang ini, Sule menunjukkan ekspresi pengertian di wajahnya. Jadi, kakak, bisakah kamu tidak menyalahkan kakak? Kakak sangat bekerja keras tahun ini. Tanpa banyak bertanya, Su Ping'an bisa membayangkan apa yang telah dialami Susin selama setahun terakhir. Dia mengangguk, ngomong-ngomong, pekerjaan apa yang didapatkan kakak? Karena dia sedang mengalami dunia fana, Su Ping'an secara alami tidak menggunakan indera ketuhanannya untuk secara langsung mengamati setiap gerakan Susin. Dia lebih ingin berbicara dengan adiknya seperti orang biasa. Aku juga tidak begitu tahu. Tapi sepertinya menangkap orang jahat, katanya, lalu dia berbisik pelan. Aku sering mendengar dia mengatakan di telepon, menangkap siapa? Siapa? Aku tidak tahu apakah itu berbahaya. Su Ping'an tidak bisa menahan tawa, aku sudah kembali. Maka dia akan aman. Karena dia sudah kembali, tentu saja dia tidak akan membiarkan keluarganya menerima bahaya. Jadi ketika Susin pergi saat itu, dia meninggalkan langkah pencegahan pada Susin. Kecuali seorang kaisar agung datang secara pribadi, tidak mungkin ada orang yang bisa menyentuh adik perempuannya sedikit pun. Tentu saja, bahkan jika kaisar agung datang secara pribadi, itu sudah cukup untuk melindungi adik perempuannya. Kakak, menurutmu apakah ayah dan ibu tidak akan bangun? Sule berjalan ke depan tempat tidur. Melihat penampilan orang tuanya, dia berkata dengan sedih. Su Ping'an menyentuh kepala Sule. Dan yang terakhir melanjutkan, sebenarnya, tidak perlu menghiburku. Apa yang dikatakan kakak dan dokter? Aku semua mendengarnya. Mereka mengatakan bahwa ayah dan ibu bisa hidup adalah keajaiban, apalagi bangun. Tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan, aku tidak akan menghiburmu. Su Ping'an berjalan ke depan tempat tidur orang tuanya. Sebenarnya, ayah dan ibu tidak koma kali ini, tetapi karena kebangkitan fisik. Apa itu kebangkitan fisik? Mata besar Sule dipenuhi kebingungan. Sederhananya, tubuh sedang mengalami perubahan, jadi untuk sementara waktu menjadi koma. Sebenarnya, sebelum datang ke rumah, Su Ping'an sudah menyadari ketidaknormalan orang tuanya. Inilah mengapa. Setelah mendengar bahwa orang tuanya koma, dia tidak cemas. Jadi, ayah dan ibu akan bangun, kegembiraan samar muncul di wajah Sule. Ya, dan setelah mereka bangun, mereka akan lebih sehat. Kuat, Su Ping'an mengambil kursi dan duduk di samping orang tuanya. Melihat kedua wajah ini yang belum pernah dilihat selama ribuan tahun, wajahnya tenang, tetapi hatinya sudah bergejolak. Tanpa diduga, aku bisa bertemu orang tuaku lagi setelah ribuan tahun. Kegembiraan ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Saat ini, dia sangat ingin untuk tidak pergi kemanapun. Dia hanya ingin tinggal di sini menjaga orang tuanya. Sule secara alami memiliki kepercayaan tanpa syarat pada kakaknya. Setelah menerima jawaban yang pasti, dia langsung tersenyum bahagia. Segera, dia memindahkan kursi. Dia melompat dan duduk di atasnya, lalu dengan rasa ingin tahu bertanya. Kak, bagaimana kamu tahu? Karena mata kakak sangat istimewa, bisa melihat menembus hal-hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang di dunia. Su Ping'an menunjuk ke matanya. Sebenarnya, ada bagian kedua yang tidak dia katakan. Setelah dia mencapai titik ini, sebenarnya setiap bagian tubuhnya sangat istimewa. Begitu ya? Sule mengangguk dan berkata, jadi, Kak, apakah kamu pergi dari rumah selama bertahun-tahun karena mata itu? Mendengar jalan pikiran adiknya ini, Su Ping'an tidak merasa aneh. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun. Selain itu, Su Ping'an sangat menyukai mode percakapan seperti ini dengan adiknya. Dia tersenyum dan berkata,
Bukan karena mata aku pergi dari rumah. Tetapi aku secara tidak sengaja pergi ke dunia lain. Itu sebabnya aku istimewa. Pergi ke dunia lain? Sule merenung lama dan berkata, apakah itu seperti yang dikatakan di berita? Dunia alien? Su Ping-an mengangguk. Aku tahu itu. Untung kita punya sesuatu yang menghalangi, kita semua bisa diculik alien. Kakakmu benar. Su Ping-an teringat saat pertama kali datang ke bumi. Jika bukan karena dirinya, mungkin bumi benar-benar akan menghadapi krisis. Kalau begitu, apakah kakak sekuat itu? Su Ping-an mengangguk. Iya. Apakah mereka kuat, atau kamu yang kuat? Su Ping-an berpikir sejenak, lalu berkata, seharusnya aku yang lebih kuat. Wah, kakak hebat. Mata Sule langsung dipenuhi kejutan. Su Ping-an menyipitkan mata. Dia sangat menikmati pujian dari adiknya. Meskipun Su Ping-an telah mendengar banyak orang mengatakan hal itu tentang dirinya selama ini. Tapi rasanya berbeda dari pujian adiknya. Oh iya. Adiknya seolah tiba-tiba teringat sesuatu, melompat turun dari kursi, dan dengan meloncat-loncat membuka laci kamar. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah ponsel dan memberikannya kepada Su Ping-an. Hehe, kakak tidak mengizinkanku menggunakan ponselmu, jadi aku menyembunyikannya di kamar ayah dan ibu. Dia tidak akan menemukannya. Dan aku juga sering mengisi dayanya. Su Ping-an menatap benda yang familiar namun asing ini, dan tertegun. Kemudian, adiknya melanjutkan, beberapa hari yang lalu. Ada seorang teman sekelasmu meneleponmu, bertanya apakah kamu sudah kembali, dan memintaku untuk memberitahumu agar pergi ke reuni teman sekelas. Reuni teman sekelas? Gumam Su Ping-an. Dalam benaknya, muncul petunjuk tugas dari sistem. Setelah berbicara dengan adiknya pergi mengerjakan tugas sekolahnya. Su Ping-an akhirnya mengalihkan pikirannya. Kembali ke sistem. Siapa yang menciptakanmu? Su Ping-an menyampaikan niatnya. Sistem? Pertanyaan subjek utama berada di luar jangkauan jawaban saya. Terhadap jawaban ini, Su Ping-an tidak terkejut. Dia terus menyampaikan niatnya, bisakah kau membawaku menemui pencipta? Sistem? Pertanyaan subjek utama berada di luar jangkauan jawaban saya. Su Ping-an terdiam sejenak. Lalu, dia mengubah pendekatannya dan bertanya, bisakah kau membiarkanku pergi menemui peramal terlebih dahulu? Kali ini, jawaban sistem akhirnya berbeda. Sistem ini bertujuan untuk membantu subjek utama menjadi yang terkuat di dunia, jadi tentu saja bisa pergi ke peramal. Su Ping-an sedikit terkejut. Dia tidak menyangka sistem ini akhirnya berguna. Lalu, dia melanjutkan bertanya, baiklah, rekam fragmen peramal. Bagaimana Anda ingin saya pergi ke Xianjian? Mohon selesaikan tugas pemula terlebih dahulu. Su Ping-an terdiam sejenak. Tampak sedikit speechless, setelah beberapa saat, menyesuaikan mentalitasnya. Dan terus mencoba berkomunikasi dengan sistem, karya ini sudah mencapai batas kemanusiaan. Tugas pemula tidak ada artinya bagiku. Cukup beritahu saya cara pergi ke Xianjian secara langsung, atau tugas apa yang perlu diselesaikan. Untuk menjadi Xian, itu bisa dilakukan. Jika Anda ingin menjadi Xian, mohon selesaikan tugas pemula terlebih dahulu. Su Ping-an mengerti, meskipun sistem ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berdialog, itu hanya dapat membaca. Bahkan tidak sebaik Xiao Ai dari bumi. Namun, meskipun komunikasi dengan sistem tidak mencapai tujuan. Namun, ada satu cara lagi untuk pergi ke Xianjian. Meskipun dia tidak yakin apakah sistem ini berbicara omong kosong, selama dia bisa menjadi Xian, itu layak untuk dicoba. Namun, karena dia tidak dapat mengetahui siapa di balik sistem saat ini, dia hanya dapat menemukan petunjuk di balik layar dengan menyelesaikan tugas sistem. Su Ping-an segera mulai memikirkan tugas pemula ini, tetapi itu hanya menghadiri reuni teman sekelas. Menampar wajah teman sekelas lama, sebenarnya, itu tidak sulit. Tidak lebih dari membuang masalah harga diri, tetapi untungnya dia telah menggunakan Dameng Wanli untuk menyegel sisi ketuhanannya. Jika tidak, dengan kepribadiannya sebelumnya, sama sekali tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Dan sekarang, ini sudah larut malam, saatnya berita mingguan. Sebelumnya, seorang turis Gunung Tai mengambil video seorang naga raksasa yang menyerupai legenda di internet, yang menjadi viral. Namun, setelah analisis para ahli, disimpulkan bahwa mungkin ada masalah dengan sudut pengambilan gambar. Itu hanya kata raksasa. Abstrak, mendekati sains. Seorang remaja secara keliru memakan buah di pinggir jalan dan tiba-tiba memuntahkan api. Akhirnya, setelah kelompok program datang untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa pihak lain hanya menggunakan efek khusus untuk mendapatkan lalu lintas. Mencari uang dan telah ditangkap oleh polisi. Pemberitahuan terbaru. Beberapa kasus pembunuhan telah terjadi di Jiangcheng baru-baru ini. Motif pelaku tidak jelas. Tolong, semua warga, hindari pergi keluar di larut malam dan cobalah untuk memilih tempat-tempat ramai untuk dilewati. Sule memegang remote control. Terus mengganti saluran, lalu mau tak mau menatap Su Ping-an. Kak, apakah kamu benar-benar akan pergi ke reuni teman sekelas? Su Ping-an mengangguk, ya? Apakah ada masalah? Su Ping-an bingung,
Jadi kamu ingin ikut denganku? Sule mengangguk seperti mainan genderang. Tidak bisa. Su Ping An langsung menolak. Bercanda, dia akan menampar wajah orang. Hal yang memalukan itu, Su Ping An tentu saja tidak mungkin membawa beban. Kakak jahat. Sule yang ketahuan langsung tidak senang. Bukankah kamu berjanji pada kakak? Untuk membawaku, kamu tidak menepati janji, aku bisa menunggu Susin kembali. Sambil berbicara, Su Ping An memainkan mainan Ultraman yang sudah hancur berantakan. Tapi, kakak terkadang sibuk, berhari-hari tidak pulang. Sule buru-buru menambahkan, tapi kamu akan menghadiri reuni teman sekelas besok, tapi kakakmu sudah dalam perjalanan pulang. Su Ping An mengangkat bahunya, tidak mengatakan, kakak akan kembali. Akan memberitahu kita sebelumnya, Sule buru-buru mengangkat lengannya. Di sana ada jam tangan anak-anak jenius kecil. Namun, begitu kata-kata itu selesai, klik. Kunci pintu berputar, Susin membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu. Dibandingkan dengan siang hari, wajah Susin tampak sedikit lebih lelah. Setelah berganti pakaian, tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu. Dengan marah menatap Su Ping An, untuk apa kamu kembali? Jelas. Gadis ini langsung melanjutkan topik pembicaraan pagi itu, pulang butuh alasan? Su Ping An tidak merasa bahwa adiknya berlebihan. Jika itu dirinya, mungkin tidak akan lebih baik darinya. Tidak mungkin, keluarga Su memiliki gen pemarah seperti ini, kamu masih tahu rumah ini? Lagi pula, jika ini rumahmu, apakah kamu akan tidak pulang selama setahun? Apakah kamu tahu setelah kamu kabur dari rumah, ayah dan ibu benar-benar berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak untuk mencarimu? Susin terus-menerus bertanya, Su Ping An tidak berbicara, membiarkannya melampiaskan amarahnya. Namun, Sule saat ini, berdiri. Akan segera bangun, Susin mendengar kata-kata adiknya ini, menjauhi Su Ping An. Mendengus dingin, anak kecil ini memiliki kemampuan. Su Ping An menggelengkan kepala dan tersenyum. Semua yang aku katakan pada Sule adalah benar, aku terperangkap di dunia besar Tianyuan. Di sana aku menjadi permaisuri. Baru secara tidak sengaja mendapat kesempatan mengepung bumi, Su Ping An tidak berencana untuk menyembunyikan identitasnya dari keluarganya, tetapi Susin langsung tidak tahan. Memutar matanya. Aku bukan lagi gadis kecil dulu. Kamu tidak perlu menggunakan cara menghadapi Sule untuk menghadapiku lagi. Su Ping An ingin membuka mulut lagi, Susin langsung berkata, aku tidak peduli jika kamu ingin kembali, tetapi sebaiknya kamu segera pergi. Dan jika kamu melakukan hal yang maaf untuk keluarga lagi, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Sule tidur denganku malam ini. Setelah selesai berbicara, Susin sedikit terhuyung. Su Ping An tidak khawatir karena dia bisa melihat bahwa Susin hari ini tampaknya menggunakan tenaga berlebihan. Tubuhnya sangat lelah, tetapi tidak ada masalah dengan kesehatannya. Segera, Susin menstabilkan tubuhnya dan berbalik naik ke atas. Mulai berkemas untuk tidur. Sule terpaksa mengikuti dengan enggan. Tetapi, ketika melewati Su Ping An, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakak perempuan tidak percaya padamu, bagaimana kalau kamu juga menghancurkan sebuah planet dengan satu pukulan? Sudah hidup selama ribuan tahun, sudah tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Kita punya banyak waktu, kakakmu akan mengerti. Cepat tidur. Sule jelas sedikit bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. 1000 tahun itu berapa lama? Namun, sebelum kata-katanya selesai, suara kakak perempuan terdengar lagi. Sule, naik mandi dan tidur. Baik, Kak. Sule menciutkan lehernya dan dengan cepat melompat-lompat naik ke atas. Su Ping An melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia meletakkan Ultraman yang sudah dirakit di atas meja ruang tamu. Keesokan harinya, Kak, ajak aku ke reuni teman sekelas, kumohon. Sule menatap Su Ping An yang hendak keluar, wajahnya penuh permohonan. Sule, kembali ke sini. Suara Susin langsung terdengar dari dalam kamar. Saat berikutnya, Sule tidak bisa menahan diri untuk menciutkan lehernya. Jelas sangat takut pada kakak perempuannya ini. Dengan wajah memohon, dia melihat ke arah Su Ping An, berharap kakaknya mengatakan beberapa patah kata lagi. Siapa sangka? Su Ping An pergi tanpa menoleh, memanfaatkan kesempatan ini. Dia bahkan tidak mengajakku bermain. Aku akan bermain sendiri. Sule mendengus, tetapi ambisi besarnya belum terwujud. Detik berikutnya, dia ditarik masuk oleh tangan besar Susin. Jiangcheng adalah kota yang dibangun di tepi sungai, dan terletak di tepi sungai. Jianghai Hotel yang memiliki pemandangan indah adalah hotel bintang 5 paling terkenal di Jiangcheng. Saat ini, di depan hotel, selusin anak muda berkumpul bersama. Aku tidak menyangka ketua kelas berhasil memulai bisnis setelah lulus. Nilai kekayaannya sekarang mungkin sudah puluhan juta. Mungkin lebih. Kabar terbaru, perusahaannya akan segera go public, dan nilai kekayaannya akan berlipat ganda pada saat itu. Bos bernilai 10.000 pun tidak berlebihan. Begitu berlebihan? Hanya saja ketua kelas sudah mencapai tingkatan ini, mengapa tiba-tiba terpikir untuk mentraktir kita makan? Siapa bilang ini untuk mentraktirmu? Sejauh yang aku tahu,
Liu Xiaoying, teman sekelas kita. Konon, dia dilirik oleh grup gen terkemuka di dunia. Ketua kelas menggunakan reuni teman sekelas ini sebagai kedok. Untuk menjalin hubungan dengan Liu Xiaoying, rupanya ada kaitannya dengan body gene. Konon telah mengembangkan grup mahakuasa yang dapat mengatasi leukemia. Bagaimanapun, reuni teman sekelas ini. Kita semua hanya pelengkap. Protagonis sebenarnya adalah ketua kelas dan Liu Xiaoying. Teman-teman sekelas mengobrol satu sama lain. Sambil mengobrol santai di depan pintu. Tidak lama kemudian, sebuah Maybach muncul di hadapan mereka. Dan orang yang turun adalah ketua kelas. Mengenakan setelan jas yang tampan, sosok yang tinggi dan tegap, ditambah wajah yang muda. Bahkan jika dia tidak memiliki pengetahuan yang luas, dia masih sangat menarik perhatian anak muda. Saat dia muncul, sekelompok teman sekelas segera mengerumuninya dan saling menyapa. Dan yang terakhir juga tersenyum dan membalas satu persatu. Hanya saja, sebagai tuan rumah yang mentraktir, dia tidak meminta belasan teman sekelas ini untuk duduk karena sudah lama menunggu di depan pintu. Tetapi masih berdiri di depan pintu, matanya sesekali melihat ke kejauhan. Bahkan jika semua orang bodoh, mereka juga benar-benar mengerti bahwa orang terpenting jelas belum datang dalam jamuan makan ketua kelas kali ini. Untungnya, tidak perlu menunggu lama. Sebuah mobil Alphard putih berhenti di depan hotel. Teman-teman sekelas segera tertarik oleh mobil itu. Meskipun mobil ini juga bernilai lebih dari 1 juta. Tapi sebagai mobil pengasuh, itu digunakan sebagai mobil kedua, atau untuk perjalanan rekreasi. Dengan kata lain, orang yang memiliki mobil ini setidaknya memiliki seorang sopir. Entitas orang di dalam mobil bisa dibayangkan, sangat kaya dan terhormat. Pintu mobil terbuka, dan seorang gadis keluar dari mobil. Wanita itu sangat cantik, berpakaian sangat modis, dan mengenakan pakaian berwarna cerah. Celana pendek dan sepatu bot kulit memberikan kesan yang sangat cakap. Xiaoying. Akhirnya kau datang? Ketua kelas telah berjalan menghampirinya dan menyapanya dengan antusias. Jika sebelumnya menyapa teman sekelas hanya basa-basi, sekarang jelas ada sedikit sanjungan. Sikap ketua kelas terhadap Liu Xiaoying tampaknya benar-benar berbeda. Ya, Liu Xiaoying memang bergabung dengan Putih Gene. Tetapi itu tidak sampai membuat ketua kelas menjilat seperti ini, kan? Mungkinkah ketua kelas menyukai Liu Xiaoying? Konon ketua kelas sudah menikah. Bagaimana mungkin dia menyukai Liu Xiaoying? Lalu untuk apa ini? Kalian tidak perlu khawatir. Orang-orang sekarang sudah menjadi tokoh besar, dengan hati yang suka bergosip, lebih perhatikan di meja makan. Berjalan-jalan, teman-teman sekelas yang melihat adegan ini juga berbisik satu sama lain di belakang. Pada saat ini, Liu Xiaoying akhirnya berbicara, ketua kelas. Suli mana? Menyebut nama Suli, ketua kelas tidak bisa menahan diri untuk linglung sejenak. Sebenarnya, makan malam hari ini, seperti yang dikatakan teman-teman sekelas, memang diatur olehnya untuk menjilat Liu Xiaoying. Namun, reuni teman sekelas. Bukan permintaan Liu Xiaoying, tetapi Suli, ketua kelas yang sadar kembali. Dengan cepat berkata, Suli berjanji kepada saya, dia akan tetap datang ke reuni teman sekelas sekali. Tetapi tidak yakin kapan akan datang. Ya, ayo naik dulu. Tepat pada saat ini, lihat, apakah itu Tangsan dan Supingan? Seruan tiba-tiba datang dari antara teman-teman sekelas, tatapan semua orang. Juga tidak bisa menahan diri untuk melihat ke kejauhan. Terlihat di pintu hotel, satu di depan dan satu di belakang. Muncul 2 orang, salah satunya adalah Supingan yang datang dengan cepat, dan yang lainnya adalah Tangsan yang baru saja turun dari mobil BMW. Ini terlalu kebetulan, kan? Beberapa teman sekelas berseru. Namun, beberapa teman sekelas tidak suka ikut-ikutan saat belajar. Jadi, mereka tidak tahu arti kalimat ini dan langsung bertanya. Kenapa bisa kebetulan? Ini karena kamu tidak tahu, pertama-tama Supingan ini langsung menjadi vegetatif dan terbaring di tempat tidur. Saat itu, reuni kelulusan besar dan kecil. Kedua orang ini tidak ikut karena masalah khusus, tapi hari ini mereka muncul bersama. Kebetulan sekali, bukan? Perkataan teman-teman sekelas secara alami sampai ke ketua kelas. Dan mata Liu Xiaoying. Ketua kelas dengan penasaran melihat ke arah teman sekelasnya dan berkata, kalian sapa dulu kedua teman sekelas ini. Aku akan membawa Liu Xiaoying naik dulu. Dalam benaknya, teman-teman sekelas ini sudah bukan lagi bagian dari dunianya. Semua yang terjadi pada mereka tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya ingin menyelesaikan tujuannya. Hanya saja, Liu Xiaoying tiba-tiba melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk menunggu. Matanya menatap tajam kedua orang itu. Ada apa, Xiaoying? Apakah kamu masih ingat kedua teman sekelas ini? Ketua kelas sedikit terkejut dengan tindakan Liu Xiaoying. Liu Xiaoying ini, setelah bergabung dengan grup Gen Body, dia tahu dengan jelas seberapa berat bobot lawannya sekarang. Bahkan dirinya sendiri, dalam beberapa hal, hanya bisa meminta bantuannya. Dan dia juga sudah seperti dirinya, sudah lama tidak tertarik pada teman-teman sekelas lamanya ini. Jika tidak,
Bagaimana mungkin seorang CEO perusahaan publik sepertinya tidak akan repot-repot meminta bantuannya untuk makan malam? Bukan kesan. Saya merasa mereka sangat istimewa. Liu Xiaoying menyipitkan matanya. Mata ketua kelas menunjukkan sedikit keanehan. Dengan rasa ingin tahu mengamati kedua orang itu dan berkata, istimewa? Mungkinkah? Apakah mereka juga evolusioner? Ketua kelas merendahkan suaranya, bertanya pada Liu Xiaoying. Sebagai CEO grup perusahaan publik, sebenarnya sudah bisa berhubungan dengan beberapa rahasia dunia ini. Dan evolusioner adalah salah satunya. Bumi saat ini, permukaannya tampak damai, namun sebenarnya perubahan yang menggemparkan sudah terjadi, seiring dengan bumi. Setelah peristiwa supernatural mereda, para petinggi tidak mengungkapkan kebenaran untuk menjaga stabilitas masyarakat. Namun, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya tetap tercium, beberapa orang di lapisan atas. Tentu saja sudah mengetahui semua ini, dan juga memahami perubahan kali ini. Meskipun mungkin ada bahaya, ini memang sebuah peluang, kesempatan untuk menapaki jalan evolusi. Aku tidak bisa merasakan sedikit pun aura pada mereka berdua. Liu Xiaoying menggelengkan kepalanya. Tidak ada aura, jadi, mereka bukan evolusionis? Ketua kelas itu sedikit bingung. Kenapa kamu begitu memperhatikan mereka berdua? Saat ini, orang biasa, meskipun tidak bisa menjadi evolusionis. Tetapi tubuh mereka sedikit banyak akan memiliki sedikit aura, tetapi pada kedua orang ini, tidak ada fluktuasi aura sama sekali, seolah-olah disembunyikan. Mata Liu Xiaoying tampak agak aneh. Perlu diketahui, alasan mengapa dia bisa bergabung dengan Gen Body, selain karena dia sendiri dalam sebuah peristiwa supernatural, menjadi seorang evolusionis, kemampuan khusus yang diperolehnya adalah merasakan evolusionis lain. Gen Body juga menghargai aspek ini darinya. Menganggapnya sebagai petinggi, untuk menarik bakat bagi grup, tetapi identitas kedua orang ini sangat biasa. Ketua kelas itu berhenti sejenak, lalu tetap berbicara. Demi reuni kelas hari ini, dia telah membuat banyak persiapan, tentu saja termasuk dengan santai. Menyelidiki identitas teman-teman sekelasnya, dapat dikatakan bahwa di antara orang-orang yang hadir, selain target Liu Xiaoying, hanya Suli yang paling istimewa, yang lainnya terlalu biasa. Bahkan jika keluarga Tang San punya sedikit uang, itu hanya sedikit uang saja. Mungkin aku salah merasakan. Liu Xiaoying menggelengkan kepalanya, dan berhenti mengamati kedua orang itu. Situasi seperti ini, meskipun jarang terjadi, tetapi bukan berarti tidak ada. Waktunya sangat berharga, jadi tidak perlu membuang-buang waktu pada dua teman sekelas biasa ini. Segera, di bawah bimbingan ketua kelas, mereka berdua memimpin menuju ruang pribadi, dan pada saat yang sama, Tang San yang baru saja turun dari mobil BMW, mengarahkan pandangannya pada Liu Xiaoying yang sudah menjauh, dan menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Liu Xiaoying memang seorang evolusionis, dan fluktuasi jiwanya sangat istimewa. Kamu jauh lebih kuat daripada evolusionis yang kubunuh sebelumnya. Saat ini, Tang San akhirnya tidak menyesal datang ke reuni teman sekelas kali ini sebagai seorang transmigrator. Apalagi dia adalah orang tua yang hidup selama ribuan tahun, dia sama sekali tidak menyukainya. Teman sekelas yang baru mengenalnya selama beberapa tahun ini, jika dia tidak tahu bahwa Liu Xiaoying mungkin seorang evolusioner, dia tidak akan muncul di sini. Untungnya, reuni teman sekelas ini memberinya pendapatan tak terduga. Segera, tanpa basa-basi, ekspresi di wajahnya berubah seketika. Wajahnya yang tampan tiba-tiba menunjukkan senyum tipis dan berjalan menuju teman-teman sekelasnya. Saat itu, Tang San, sebuah suara asing bergema di belakangnya. Tang San segera menyusut seperti kucing yang ketakutan. Siapa itu? Dia menoleh dengan ngeri, dan dengan cepat melihat ke belakangnya. Dia melihat seorang pemuda seusia dengannya berdiri di belakangnya. Melambai padanya dan menyapanya. Apakah kamu baik-baik saja? Pemuda itu sedikit terkejut dengan tindakan orang itu dan bertanya. Di mata orang biasa, mungkin Tang San terlalu gugup. Tapi siapa yang tahu di dalam hati Tang San? Gelombang dahsyat telah muncul sejak lama. Perlu diketahui, siapa Tang San itu? Dou Luo bergelar dengan jiwa bela diri kembar. Jiwanya kuat dan tak tertandingi di dunia guru jiwa. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Mendekati di belakangnya. Tetapi pemuda itu berhasil melakukannya. Jika ini di dunia guru jiwa, dan seseorang mendekati dari belakang tanpa sepengetahuannya, saya khawatir dia tidak tahu berapa kali dia akan mati. Kamu Suping An? Tang San teringat pada pemuda itu, tetapi matanya menatap tajam ke arahnya, seolah ingin mencari tahu. Melihat rahasia apa darinya. Hanya sesaat kemudian, dia menyerah. Orang itu sangat biasa dalam persepsinya. Bahkan bukan seorang evolusioner. Dia menghela nafas lega, lalu menghibur dirinya sendiri. Mungkin karena bumi, kemampuan persepsinya bermasalah. Jika tidak, mungkinkah pemuda di depannya ini adalah eksistensi yang lebih kuat dari dirinya sendiri? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin.
Tang San menyalahkan semua ini pada masalahnya sendiri, lalu menatapnya dengan tajam. Kemudian dia berbalik dan pergi, tanpa niat untuk melanjutkan komunikasi. Saat ini, Su Ping'an, yang melihat pemandangan ini, sedikit terkejut. Dalam ingatannya, Tang San dan dirinya sendiri adalah musuh bebuyutan. Dia sangat meremehkanku setiap kali kami bertemu. Jelas ini membuatnya sedikit lengah. Pada saat ini, teman-teman sekelas juga berjalan menghampiri Tang San dan Su Ping'an, dua orang ini. Keberadaan yang mengalami kejadian saat itu, langsung menjadi objek pertanyaan teman-teman sekelas. Sekarang Su Ping'an, yang telah menyegel sisi keilahiannya, menjadi akrab dengan teman-teman sekelasnya. Bagaimanapun, bertemu dengan teman-teman sekelas yang sudah lama tidak bertemu juga merupakan semacam pengalaman dunia fana. Sementara Tang San tampak jauh lebih terkendali, tetapi karena antusiasme teman-teman sekelasnya, tidak lama kemudian, keduanya sudah muncul di atas meja makan. Hanya saja, ketika pemandangan berubah, protagonisnya menjadi ketua kelas dan Liu Xiaoying. Semua orang bersulang untuk mereka berdua untuk menunjukkan kesempatan tampil dan mendapatkan pengakuan. Bahkan jika ketua kelas dan Liu Xiaoying dengan jelas menyatakan tidak minum, teman-teman sekelas tetap melakukannya dengan senang hati. Bahkan jika mereka mengganti anggur dengan air, mereka tetap minum dengan gembira. Setelah 3 putaran minuman, semua orang mulai mengobrol lagi. Apakah kalian sudah mendengar? Seseorang di Gunung Tai menemukan naga sejati. Aku juga melihatnya. Tapi, di dunia ini mana ada naga sejati? Itu semua trik yang dibuat oleh wartawan yang tidak bermoral. Lalu bagaimana dengan pesawat luar angkasa alien di langit sebelumnya? Saat itu, bukankah banyak penggemar astronomi yang mengambil gambar pesawat luar angkasa alien? Gambar ini benar-benar diambil. Tapi menurutku, gambar yang diambil bersama pesawat luar angkasa alien, cahaya keemasan yang muncul itu lebih terang dari matahari. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ada sosok manusia di dalam cahaya keemasan itu. Itulah dewa. Aku tidak tahu tentang itu, tapi menurutku itu hanya ulah sekelompok orang yang tidak punya kerjaan. Mereka tidak membuat sedikit sensasi. Kenapa bisa ada lalu lintas? Saat ini, mendengarkan obrolan semua orang. Hanya ada 4 orang di tempat kejadian yang tidak berbicara. Liu Xiaoying dan ketua kelas dianggap 2 orang. Mereka tahu sedikit tentang isinya. Namun, mereka tidak berencana untuk memberitahu teman-teman sekelas ini. Dalam hati mereka berdua, teman-teman sekelas ini bukan lagi orang-orang dari dunia yang sama. Mengapa menghabiskan waktu dan tenaga? Orang ketiga, tentu saja Tang San. Dia hanya mencibir ejekan teman-teman sekelasnya. Ini adalah ketidaktahuan orang lemah. Dia telah melihat terlalu banyak, dan dia terlalu malas untuk membangunkan mereka. Sebaliknya, dia membutuhkan manusia yang bodoh dan tidak tahu apa-apa seperti itu. Hanya dengan cara ini rencananya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Adapun Su Ping'an, itu murni karena kemalasan. Dan saat ini, pikirannya sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan tugas sistem. Dong-dong, pada saat ini, suara ketukan tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, pintu kotak dibuka, dan sosok ramping muncul di pintu. Tatapan semua orang segera mengikuti, tetapi saat mereka melihat sosok ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi tertegun. Semua orang tertegun secara seragam bukan tanpa alasan. Itu karena penampilan dan temperamen orang yang datang terlalu istimewa. Riasan tipis, kulit halus dan fitur wajah yang indah menguraikan. Penampilannya yang murni seperti lotus yang muncul dari air. Tubuhnya yang ramping berdiri tegak. Namun, orang masih bisa melihat sosoknya yang seksi. Senyum tipis di wajahnya secara tidak sengaja mengungkapkan sedikit kebangsawanan. Mudah membuat orang tanpa sadar menghasilkan rasa jarak, seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Para pria yang hadir semua tanpa kehilangan jiwa mereka, dan para wanita tidak bisa membantu tetapi menghasilkan rasa rendah diri. Halo semuanya, sudah lama tidak bertemu. Wanita itu berbicara, jernih seperti mutiara yang jatuh di piring batu giok. Suli, kecantikan Su sebenarnya juga datang. Wow! Jarang. Setelah pihak lain berbicara, teman-teman sekelas akhirnya sadar kembali. Mereka semua menutupi rasa malu mereka dan saling menyapa. Saat ini, Liu Xiaoying, yang selalu duduk di kursi atas, akhirnya berdiri. Ada juga sedikit kecemburuan di matanya. Saling menyapa karena dia datang untuk ini. Suli. Dia adalah kembang kelas yang tak terbantahkan. Tentu saja, juga dikenal sebagai kembang sekolah terindah dari semua angkatan. Namun, ini bukanlah hal yang benar-benar menarik perhatian Liu Xiaoying, melainkan urusan keluarga Suli. Dia adalah putri dari Presiden Grup Shenjin Kyushu saat ini. Mengenai bagaimana seorang putri bisa berakhir dengan mereka. Hal ini menjadi cerita yang agak aneh di kalangan siswa, karena Suli adalah anak haram. Sebelum dia dewasa, dia pada dasarnya dibiarkan tumbuh sendiri, sampai setelah lulus. Baru kemudian dia secara resmi diakui identitasnya oleh Presiden Grup. Namun, Liu Xiaoying tahu lebih banyak tentang hal ini. Karena, Suli tidak hanya diakui secara resmi karena dia adalah anak haram.
Tetapi karena dia sangat istimewa. Dalam perubahan di bumi kali ini, dia memperoleh kesempatan yang tak terbayangkan. Baru kemudian dia diperlakukan seperti harta karun oleh grup. Meskipun Liu Xiaoying juga dihargai oleh grup Body, dia hanyalah seorang karyawan. Perbedaan dengan Suli, seorang putri yang menyentuh inti grup, seperti jurang pemisah. Jadi, Liu Xiaoying menerima undangan ketua kelas karena dia ingin mendapatkan dukungan dari Suli. Adapun ketua kelas, tentu saja memiliki tujuan yang sama. Hanya saja, Suli sama seperti karakternya. Jadi dia ingin menjilat Liu Xiaoying sebagai gantinya. Inti dari reuni kelas ini adalah Suli. Kita semua adalah teman sekelas, tidak perlu terlalu formal. Selain itu, saya datang terlambat, jadi saya akan bersulang untuk semua orang terlebih dahulu. Suli tersenyum. Wajahnya yang jernih dan damai seolah-olah membuat lampu di ruang perjamuan menjadi redup. Dengan dia mengambil inisiatif untuk merendahkan diri, suasana menjadi benar-benar hangat. Namun, protagonis di tempat itu sekali lagi beralih dari ketua kelas dan Liu Xiaoying menjadi Suli, dan topik pembicaraan juga berpusat padanya. Setelah beberapa putaran minuman, bahkan Tang San, yang tidak banyak bicara, mengangkat gelasnya. Dan datang di depan Suli, ingin bersulang secara pribadi. Teman sekelas Su. Bersediakah Anda minum secangkir? Suli tersenyum tipis, tidak mengangkat gelasnya. Tetapi dengan ramah berkata, saya tidak tahan alkohol. Saya sudah bersulang untuk semua orang sebelumnya. Itu adalah batas saya. Ekspresi Tang San langsung berubah menjadi hijau, jelas dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menolaknya dengan begitu tegas. Selain itu, perkataan Suli juga tidak ada masalah. Karena dia sudah bersulang untuk semua orang segera setelah dia tiba di meja. Anda harus tahu. Ketua kelas dan Liu Xiaoying bahkan belum berinisiatif mendekati satupun teman sekelas, apalagi Suli yang lebih terhormat. Di bawah tatapan semua orang, Tang San hanya bisa kembali dengan kecewa. Tetapi, sorot mata mengungkapkan sedikit kegelapan, hatinya mencibir lagi dan lagi. Baik, baik, baik. Tanpa diduga, kamu adalah wanita pertama yang berani menolakku setelah aku menjadi Douluo bergelar. Saat itu, jangan salahkan aku karena menggunakanmu sebagai tungku. Tang San segera mengambil keputusan. Ketika kultivasinya pulih, dia akan membalas dendam. Harus diketahui bahwa setelah dia menjadi Douluo bergelar, berapa banyak wanita yang berbondong-bondong ingin masuk ke pelukannya. Jika bukan karena dia mengingat masa lalu dan minum beberapa gelas anggur, secara tidak sengaja teringat akan masa lalu. Bagaimana mungkin dia berinisiatif untuk bersulang dengan wanita ini? Benar. Suli adalah gadis yang sebelumnya dia dan Su Ping'an kejar bersama. Setelah Tang San kembali, teman-teman sekelas tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi. Tang San telah mengejar Suli sebelumnya. Kan? Benar, bukan? Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, Tang San belum menyerah. Namun, sekarang dia bahkan tidak punya harapan lagi. Penampilan dan auranya tidak hanya naik tingkat, tetapi urusan keluarganya adalah sesuatu yang kita kagumi. Namun, apakah kalian ingat, dulu sepertinya Su Ping'an juga mengejar Suli, kan? Dan, seseorang pernah melihat Suli dan dia berjalan berdampingan di lapangan olahraga, memegang seikat bunga di tangannya. Aku ingat, saat itu sangat heboh. Suli saat itu belum pernah menerima pria lain. Seketika, ruangan itu langsung menjadi sunyi. Su Ping'an makan dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Adapun masa lalu, cinta masa muda yang sembrono ini sudah lama. Tidak menimbulkan ria apapun di hatinya. Adegan ini membuat orang lain tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi bahwa Tang San dan Su Ping'an sama-sama mengejar Suli. Saat itu seluruh sekolah tahu. Tapi sekarang setelah bertemu, Tang San sekali lagi bersulang, ingin mendekatkan diri dengan Suli. Tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Apakah ini Su Ping'an yang dulu? Saat ini, bahkan Suli pun menatap Su Ping'an. Dia memang orang yang dingin. Dan wanita yang berada jauhnya ribuan mil, tetapi juga orang yang sangat perhatian, sejak dia masuk sampai sekarang. Di antara teman sekelas, hanya Su Ping'an yang tidak memulai percakapan, bahkan pandangan mata pun tidak tertuju padanya, seolah-olah di matanya, dia tidak ada. Ini jelas bukan karakternya. Dan, jika Su Ping'an tidak menghilang saat itu, dia hampir saja menerima lamarannya, setelah itu dia berpikir, hampir saja menyesalinya. Tetapi sikap pihak lain saat ini, jelas membuatnya merasakan semacam ilusi bahwa dia terlalu tinggi menilai dirinya sendiri. Menyadari suasana yang tidak beres, ketua kelas segera berdiri, lupa mengatakan. Setelah semua orang selesai makan, saya juga memesan ruang hiburan di sebelah, ada biliar, KTV, pijat, dan kegiatan lainnya, semua orang bisa mencobanya. Tentu saja, semua biaya, saya yang tanggung. Begitu kata-kata ini diucapkan. Semua teman sekelas langsung senang, mereka semua adalah pekerja kantoran biasa, ruang hiburan hotel besar. Mereka tentu saja enggan mencobanya. Sekarang ada yang mentraktir, setelah minum beberapa putaran. Tentu saja ingin mencobanya, segera ada yang dengan senang hati pergi ke ruang hiburan. Adapun,
Ketua kelas dan Liu Xiaoying saling memandang satu sama lain. Bersiap untuk pergi, namun, sebelum pergi, ketua kelas datang ke samping Suli dan bertanya dengan suara pelan, "Suli si cantik, di sini agak bising, saya dan Xiaoying memesan kamar pribadi di kedai teh sebelah hotel. Di sana pemiliknya baru-baru ini mendapatkan sejumlah besar dahong pao dari pohon teh tua berusia 300 tahun dari Gunung Wui. Bagaimana kalau kita pergi minum teh dan mengobrol bersama?" Liu Xiaoying juga menatap dengan penuh harapan. "Nanti aku akan ke sana." Kali ini Suli tidak menolak. Dia tentu tahu tujuan ketua kelas dan Liu Xiaoying mengadakan reuni kelas ini, dan dia juga tahu, isi pembicaraan selanjutnya, sudah bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh teman sekelas lainnya. "Baik, kalau begitu saya dan Xiaoying pergi duluan." Ketua kelas segera menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Lalu bersama Liu Xiaoying yang juga tampak puas, pergi menuju kedai teh, dan pada saat yang sama, Tang San yang sudah menunggu lama akhirnya bergerak.